Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang Gadita Prakasia, NIM 18520100054 kelas A2, mau menjelaskan tentang jurnal ekonomi teknik guna memenuhi tugas ekonomi teknik yang berjudul pengembalian ke skala biaya konstruksi bangunan. 1. Abstrak. Makalah ini membahas skala pengembalian dalam konstruksi bangunan di Indonesia berdasarkan ukuran sampel yang besar dan berbagai jenis proyek. Contohnya yaitu hotel, apartemen, rumah sakit, dan kampus. 1. Perkenalan. Hubungan antara biaya dan ukuran dalam sistem produksi apapun secara rasional dimodelkan sebagai fungsi peningkatan monoton. Argumen ini juga berlaku untuk industri konstruksi yang ukuran proyeknya yang lebih secara teknis akan membutuhkan lebih banyak upaya dan sumber daya untuk diselesaikan, yang menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan lebih tinggi. Yang kedua, model faktor daya. Meskipun tingkat akurasi yang diharapkan rendah karena informasi yang tersedia terbatas, perkiraan biaya awal sangat penting untuk mensponsori organisasi dan tim proyek dalam proyek rekayasa. Dan salah satu metode stokastik yang banyak digunakan adalah model faktor daya, yang juga dikenal sebagai metode skala operasi. Model ini mengasumsikan bahwa biaya fasilitas serupa dengan ukuran berbeda bervariasi dengan ukuran yang dinaikkan ke beberapa daya. Yang ketiga, akuisisi dan analisis data. Penelitian ini mendapat manfaat dari sistem database biaya konstruksi yang kaya dan Research Institute for Human. Di bawah ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia bidang ditetapkan dalam sistem database, termasuk lokasi, ukuran, area, fungsi, dan sumber anggaran lainnya. Yang berikutnya, normalisasi data. Karena data biaya mungkin berasal dari lokasi dan tahun yang berbeda, mereka harus disesuaikan dengan lokasi dan waktu untuk memastikan setiap pengamatan didasarkan pada titik yang sama. Proses penyesuaian ini juga dikenal sebagai normalisasi data, melibatkan indeks biaya angka tanpa dimensi yang menghubungkan biaya item pada waktu tertentu dengan biaya yang sesuai pada waktu. Yang kedua, statistik deskriptif biaya unit. Data ini dinormalisasi menggunakan persamaan, menyajikan dispersi yang cukup tinggi dalam hal biaya dan GFA. Asalkan keberadaan outlier dapat mendistorsi hasil regresi. Dengan demikian, penting untuk menghapusnya dari kumpulan data. Langkah pertama untuk mendeteksi adalah menghitung biaya satuan
untuk setiap jenis bangunan dengan membagi titik data biaya. Seperti yang telah diantisipasi, proses ini mengungkap banyak data tidak masuk akal yang sangat rendah atau tinggi. Untuk mengamankan kumpulan data yang lebih andal, penelitian ini menerapkan kriteria yang sangat ketat untuk setiap titik data yang akan dimasukkan ke dalam analisis regresi. Harus berada dalam kisaran kuartil pertama dan kuartil ketiga di bawah definisi Excel. Tujuan ini adalah datang dengan mengorbankan penghilangan data tambahan yang luar biasa. Hanya misalkan 4085 titik data yang berguna di bawah 5 kategori grup hotel atau apartemen. Yang selanjutnya, faktor kapasitas biaya. Pada gambar 2A dan B menyajikan garis lurus dan bersamaan untuk kategori hotel atau bangunan pabrik sebagai contoh tabel 3 menggambarkan keluaran regresi utama untuk 5 jenis bangunan. Yang keempat, diskusi. Yang dihasilkan M koefisien agak mengejutkan dan terduga karena mereka menyarankan bukti kuat menunjukkan bahwa biaya cenderung bervariasi dengan ukuran pada tingkat yang konstan. Hanya bangunan kampus yang dikecualikan untuk kesimpulan ini karena mereka menunjukkan skala hasil yang menurun. Sementara argumen ini mungkin masuk akal meskipun harus diuji pada data aset dalam kasus apapun. Temuan penelitian yang disajikan di sini bagaimanapun sampai tingkat tertentu konsisten dengan penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya adalah penutup. Makalah ini melaporkan keberadaan CRS dalam konstruksi bangunan. Hubungan ukuran biaya ini akan sangat membantu untuk mempersiapkan perkiraan biaya khususnya ketika pengembangan proyek yang masih dalam tahap awal dan presentasi rekayasa lengkap sangat rendah. Namun, makalah ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk menjadi final. Temuan penelitiannya benar-benar terbuka untuk diskusi atau tantangan. Sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum.